Hello again guys, in movie review bersama saya Martin, Mila Lumintu Channel. Dalam episode kali ini, saya akan membawa you guys meninjau film Batman terbaru yang baru saja beredar di Indonesia. Sambutan penonton Indonesia terhadap manusia kelelawar yang baru ini cukup hangat guys. Di gedung bioskop yang saya tonton, dari 4 Cineplex, 3 diantaranya memutar The Batman. It's incredible. Ternyata fans The Dark Knight di Indonesia banyak juga ya. Film ini sudah mengalami 2 kali penundaan rilis karena adanya pandemi COVID-19. Sedianya film ini akan dirilis di bulan Juni 2021 lalu. Durasi film ini cukup panjang guys, yaitu 176 menit atau 3 jam kurang 4 menit. Pacingnya memang rada slow karena film ini lebih mengarah ke porsi detektifnya dan pergulatan emosi Bruce Wayne sepanjang film. Jadi memang mesti rada sabar nontonnya ya guys. Tapi saya pribadi suka dengan pendekatan baru Matt Reeves selaku sutradaranya pada film Batman terbaru ini. Dia membuat Batman versi Robert Pattinson ini jadi lebih manusiawi dan tidak terkesan superior. Ini poin lebih dari The Batman. Sebelumnya saya ingatkan akan ada spoiler alert dalam ulasan saya ini, sehingga bagi kalian yang tidak menginginkannya, tonton dulu filmnya sebelum menonton ulasan saya ini ya. Well, kita akan bahas seputar behind the scenes-nya nanti, oke? Sekarang, mari kita ikuti alur ceritanya dulu. The Batman bersetting pada tahun kedua dia memulai aksi memerangi kejahatannya. Jadi, jangan hubungkan Batman yang ini dengan versi Ben Affleck kemarin ya guys. Ini bisa dibilang merupakan reboot dan terlepas dari DCEU atau DC Comics Extended Universe. Jadi boleh dibilang gadget-gadget Batman di sini tidak secanggih di film-film sebelumnya. Diceritakan di awal film bahwa wali kota Gotham, Don Mitchell Jr., dibunuh di tempat tinggalnya sendiri oleh orang yang menamakan dirinya The Riddler. Batman turut menyelidiki pembunuhan ini bersama kepolisian Gotham didampingi oleh Letnan James Gordon. The Riddler sendiri ternyata menyelipkan pesan buat Batman di amplop bertuliskan To the Batman. Di sisi lain, Pete Savage, komisaris polisi atasan Jim Gordon, tidak suka Batman ada di situ dan mengusirnya. Dia merasa Batman tidak berhak berada di situ karena dia cuma seorang vigilante, orang yang suka main hakim sendiri, dan ini adalah urusan polisi, bukan urusan Batman. Namun, komisaris Pete Savage sendiri kemudian jadi orang berikutnya yang dibunuh oleh The Riddler, dan dia kembali mengirimkan pesan kedua kepada Batman dengan amplop bertuliskan sama, To the Batman. Batman dan Jim Gordon lalu menemukan semacam flash disk yang hanya bisa dibuka dengan sidik jempol dari Pete sendiri yang hilang dari mayatnya. Setelah potongan jempol itu ditemukan dan flash disk bisa dibuka, isinya adalah foto-foto dari Pete bersama seorang wanita yang akhirnya diketahui bernama Annika di Iceberg Lounge, klub malam yang dikelola oleh Penguin atau yang biasa dipanggil Oz, anak buah Carmine Falcone, kepala gangster kelas kakap di Gotham. Annika sendiri adalah seorang waitress yang bekerja di Iceberg Lounge. Saat Batman menanyai Penguin soal Pete Savage, Penguin bilang dia tidak tahu apa-apa mengenai soal itu. Saat itu, Batman melihat bahwa seorang waitress memakai sepatu yang dipakai Annika di foto. Dia kemudian menyelidiki si waitress tersebut. Ternyata dia adalah Selina Kyle, sahabat sekaligus teman sekamar Annika. Annika sendiri kemudian menghilang. Batman mendekati Selina dan menyuruhnya menyelidiki Iceberg Lounge menggunakan gadgetnya, lensa kontak yang berfungsi sebagai kamera. Batman memantau klub malam tersebut melalui mata Selina dari tempat lain. Dari situlah Batman mengetahui bahwa Pete ternyata juga bekerja untuk Carmine Falcone dan juga jaksa wilayah Gil Carlson. Saat Batman menekan Selina soal hubungannya dengan Carmine, Selina jadi kesal dan mematikan alat komunikasinya. The Riddler kemudian menculik Gil Carlson. Dalam upacara pemakaman almarhum Don Mitchell, sebuah mobil tiba-tiba menyerobot masuk. Dari dalamnya keluarlah Gil Carlson dengan bom waktu yang terikat di lehernya. Tangannya diselotip dengan ponsel yang berdering. Gil bilang bahwa panggilan telepon itu ditujukan kepada Batman. Bruce Wayne yang juga hadir di situ secara diam-diam berganti kostum dan muncul sebagai Batman. Saat Batman mengangkat telepon, The Riddler mengancam akan meledakkan bom bila Gil tidak bisa menjawab 3 teka-tekinya. Batman membantunya menjawab 2 teka-teki yang pertama. Saat teka-teki yang ketiga ditanyakan, Gil menolak untuk menjawabnya.
Teka-teki itu mengarah pada pertanyaan, siapakah informan yang memberi bocoran yang akhirnya membawa kesuksesan besar kepolisian menangkap basah transaksi besar narkoba dari Sal Maroni, gembong mafia kelas kakap saingan Carmine Falcone. Karena penolakan itu, The Riddler meledakkan bom di leher Gil. Gil tewas seketika. Dari petunjuk-petunjuk yang mereka olah, Batman dan Jim menduga bahwa informan itu adalah Penguin. Mereka kemudian membuntutinya saat transaksi narkoba. Dari situ mereka berdua menduga bahwa operasi narkoba yang tadinya dijalankan oleh Sal Maroni tidaklah benar-benar berakhir dan banyak polisi dari kepolisian Gotham yang terlibat di dalamnya. Selina tiba-tiba muncul juga di situ. Dia berniat mencuri uang yang digunakan dalam transaksi narkoba di lokasi itu. Gara-gara dialah, Penguin jadi tahu bahwa dia telah dimata-matai oleh Batman dan Jim. Setelah baku tembak, Penguin lalu kabur dari situ. Selina menemukan mayat Annika di salah satu bagasi mobil yang dikendarai para penjahat tersebut. Batman sendiri kemudian mengejar Penguin menggunakan Batmobile-nya. Adegan pengejaran ini berlangsung cukup seru. Batman akhirnya berhasil mengejar dan menangkap Penguin. Namun setelah dia menginterogasinya, ternyata terungkap bahwa Penguin bukanlah informan yang sedang dicarinya. Batman dan Jim kemudian mengikuti jejak yang ditinggalkan The Riddler yang mengarah pada reruntuhan bekas panti asuhan yang dulu dikelola oleh Thomas dan Martha Wayne, orang tua Bruce Wayne. Di sini terungkap bahwa ternyata The Riddler saat kecilnya pernah menghuni panti asuhan ini dan menyimpan dendam pada keluarga Wayne. Dia beranggapan keluarga Wayne menyebar janji palsu yang mengakibatkan panti asuhan ini akhirnya terlantar. Sementara itu di Wayne Manor, tempat tinggal keluarga Wayne, Alfred, pelayan setia keluarga Wayne yang juga seperti figur seorang ayah bagi Bruce, menyortir surat-surat dan menemukan satu surat dari The Riddler yang ditujukan kepada Bruce. Ternyata isinya adalah bom surat dan Alfred menjadi korbannya. The Riddler kemudian membocorkan petunjuk yang mengungkapkan bahwa Thomas Wayne yang sedang mencalonkan diri menjadi wali kota saat dia dibunuh, menyewa Carmine Falcone untuk membunuh seorang wartawan. Wartawan tersebut mengancam akan mengungkapkan fakta bahwa Martha Wayne pernah keluar masuk rumah sakit jiwa. Tentu saja fakta ini akan menjatuhkan kredibilitas Thomas sebagai calon wali kota. Bruce kemudian menemui Carmine secara langsung untuk mengklarifikasi soal ini. Carmine membenarkan hal ini dan bilang bahwa si wartawan itu cuma seorang yang serakah dan tidak terpuji dan bajingan seperti dia tidak pantas hidup. Dia juga menyiratkan bahwa Sal Maroni bisa jadi adalah dalang dari pembunuhan kedua orang tuanya. Bruce kemudian menemui Alfred yang sedang terbaring di rumah sakit. Dia marah kepadanya karena selama ini dia tumbuh besar dengan pemikiran bahwa ayahnya adalah seorang yang baik dan tak bercela. Alfred menjelaskan bahwa Thomas cuma menyuruh Carmine menakut-nakuti si wartawan supaya tidak menyebarkan berita tidak mengenakan soal Martha, bukan membunuhnya. Begitu tahu bahwa Carmine malah membunuhnya, dia bilang padanya bahwa dia akan menyerahkan diri kepada polisi dan mengungkap soal ini. Menurut Alfred, Carmine pasti ketakutan mengetahui hal ini, sehingga dia memutuskan untuk melenyapkan Thomas dan Martha supaya polisi tidak mengetahui soal pembunuhan itu. Selina berterus terang kepada Batman bahwa sebenarnya Carmine adalah ayah kandungnya. Uang yang dia curi saat transaksi narkoba Penguin dia anggap sebagai harga yang pantas karena selama ini Carmine telah mengabaikannya. Waktu kecil, Carmine tidak berbuat apa-apa saat ibunya meninggal dan dia dibawa ke panti asuhan. Dia juga bilang bahwa sebelum Annika terbunuh, dia sempat meneleponnya sehingga percakapan yang dia lakukan dengan almarhum Dan Mitchell, wali kota Gotham yang dibunuh di awal film, terdengar oleh Selina. Di situ juga terdengar suara Carmine dan Dan mengungkap bahwa Carmine ternyata adalah si informan yang selama ini dicari oleh Batman dan Jim. Percakapan itu berakhir dengan cerita Annika yang memilukan yang mengisyaratkan bahwa dia telah dibunuh. Selina merasa dendam dan memutuskan untuk membunuh Carmine. Batman mencoba mencegahnya, tapi itu tetap tidak menggoyahkan tekad Selina. Selina nekat mendatangi kediaman Carmine dan melaksanakan niatnya untuk membunuhnya. Namun Carmine sempat melumpuhkannya dan mengisyaratkan bahwa dia telah membunuh ibu kandungnya juga. Batman dan Jim tiba dan mencegah Carmine melakukan niat jahatnya. Selina yang telah terbebas gantian mau membunuh Carmine, tapi Batman berhasil mencegahnya. Batman bilang bahwa Selina tidak perlu menjadi seperti Carmine dan tidak mau Selina kelak akan menyesali perbuatannya. Saat Carmine diringkus dan dibawa keluar, The Riddler menembaknya dari kejauhan. Carmine tewas seketika karena tembakan tersebut.
Polisi segera menghampiri tempat di mana diduga tembakan itu dilepaskan. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana The Riddler tinggal selama ini. Di situ banyak ditemukan berbagai petunjuk soal mereka-mereka yang menjadi korbannya, yang memang orang-orang yang terlibat dalam korupsi. Juga bukti penyelewengan-penyelewengan mereka. Saat itulah ada telepon yang memberitahukan ada orang yang mencurigakan yang sedang berada di satu kafe di dekat situ. Polisi pun segera bergerak ke sana. Orang mencurigakan itu ternyata adalah Edward Nashton, seorang akuntan forensik. Dialah The Riddler. Edward seolah sengaja menampakkan diri supaya tertangkap. Dia pun kemudian diringkus dan ditahan di rumah sakit Arkham. Dia seolah tidak takut dan gelisah walau ditangkap. Dia kemudian meminta Batman menemuinya di Arkham. Dia berasumsi bahwa Batman dan dia telah bekerja sama untuk mengungkap kejahatan korupsi di Gotham, dan mereka berdua adalah sama-sama seorang vigilante. Dia bilang bahwa kekuatan yang dipunyainya adalah otaknya, bukan fisiknya. Dalam hal ini, mereka telah berpartner dalam memerangi kejahatan. Dengan keras Batman menolak hal ini dan bilang bahwa dia dan Edward adalah orang yang berbeda dalam tujuan dan pemikiran. Edward bilang bahwa seharusnya ini menjadi saat di mana mereka berdua bisa duduk tenang di Arkham dan menyaksikan apa yang terjadi. Batman yang curiga bahwa Edward tengah merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya dari yang telah terjadi, segera mencari-cari petunjuk dan bergegas mengungkapnya. Ternyata dia telah menempatkan mobil-mobil berisi bom di tempat-tempat tertentu yang akan mengakibatkan bendungan Gotham jebol dan membanjiri kota. Di pusat kota sendiri akan ada pidato akbar wali kota terpilih Gotham yang baru, Bella Real. Bom-bom tersebut sudah siap meledak dan Edward alias The Riddler punya rencana untuk membunuh wali kota Bella Real di tengah-tengah peristiwa tersebut. Bagaimana The Riddler bisa melaksanakan niat jahatnya, sedangkan dia sendiri tengah dikurung di Arkham? Apa yang akan Batman lakukan bila bom-bom tersebut meledak? Bisakah Batman menyelamatkan wali kota yang baru dari pembunuhan yang akan terjadi? Nah, coba kalian tonton sendiri filmnya untuk memperoleh jawaban-jawabannya. Filmnya masih baru beredar kok guys. Animo penonton juga kayaknya cukup besar. Jadi jangan sampai melewatkan film Batman terbaru ini. Fans Batman harus nonton, karena ini Batman yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, dan Robert Pattinson membawakannya dengan apik juga. Saya jamin para fans Batman tidak akan kecewa dengan film ini. Buat yang bukan penggemar Batman, kalian akan tetap menikmatinya tanpa harus menyaksikan film-film Batman terdahulu. Tapi memang harus rada sabar menontonnya ya guys, karena pacingnya rada lambat. Tapi itu tidak mengurangi kualitas ceritanya kok. Oke, kalau kita bicara sejarah Batman, saya perlu memberi ruang tersendiri untuk itu. Akan terlalu panjang bila saya bahas di edisi ini. Suatu saat saya akan membahasnya secara khusus karena saya juga salah satu penggemar berat Batman. Yang jelas karakter ini sudah berumur panjang. Pertama kali diciptakan oleh Bob Kane dan Bill Finger di tahun 1939. Jadi kalau dihitung-hitung, usia Batman sekarang sudah 83 tahun. Luar biasa ya guys. Di sini saya tidak akan menyinggung soal komiknya, media di mana dia pertama kali lahir. Saya hanya akan secara spesifik membahas soal filmnya saja. Batman muncul di layar lebar pertama kali di tahun 1966 setelah kesuksesan serial televisinya. Batman di film ini diperankan oleh Adam West, sedangkan Robin oleh Burt Ward. Hampir semua aktor-aktor dalam serial televisinya ambil bagian juga dalam film layar lebarnya ini. Film ini cukup sukses secara komersial di masa itu. Film layar lebar kedua Batman diproduksi di tahun 1989 dengan sutradara visioner Tim Burton. Kebetulan saya adalah penggemar film-film Tim Burton juga. Dalam film ini, Batman dibawakan oleh Michael Keaton, yang namanya melejit setelah membintanginya. Dan Joker, musuh bebuyutannya, dibawakan oleh aktor kelas atas saat itu, Jack Nicholson. Saat itu, pamor Jack Nicholson ada di atas Michael Keaton, yang boleh dibilang masih pendatang baru. Sehingga nama Jack Nicholson lah yang dipasang di atas Michael Keaton. Film ini sukses besar di masa itu, dan Batman dibuat dengan tone lebih serius dibanding film layar lebar pendahulunya. Batman tidak lagi menjadi karakter yang komikal seperti versi tahun 60-annya. Karena kesuksesannya, dibuatlah sequelnya Batman Returns di tahun 1922 masih disutradarai oleh Tim Burton. Michael Keaton masih dipasang sebagai Batman dan sebagai villainnya dimunculkanlah Penguin yang dibawakan dengan menakjubkan oleh aktor senior Danny DeVito.
Film ini juga didukung oleh Michelle Pfeiffer sebagai Selina Kyle atau Catwoman. Film ini juga sukses. Setelah itu, saga Batman masih berlanjut di tahun 1995. Namun, Tim Burton tidak lagi menyutradarainya dan digantikan oleh Joel Schumacher. Michael Keaton juga mundur dan digantikan oleh Val Kilmer. Batman yang ini berjudul Batman Forever, dan The Riddler dimunculkan sebagai villain dan dibawakan oleh Jim Carrey. Musuh kedua adalah Two-Face yang dibawakan oleh Tommy Lee Jones. Nicole Kidman juga mendukung film ini sebagai Dr. Chase Meridian. Kelanjutan dari Batman Forever adalah Batman and Robin, di mana Val Kilmer digantikan oleh George Clooney kali ini, dan Chris O'Donnell dipasang sebagai Dick Grayson alias Robin. Sebagai villainnya, tidak tanggung-tanggung, Arnold Schwarzenegger, bintang action yang ngetop saat itu, diplot sebagai Mr. Freeze, dan Uma Thurman sebagai Poison Ivy. Batman and Robin flop di pasaran dan banyak yang kecewa dengan Batman versi ini sehingga tidak pernah dibuat lagi film Batman sampai tahun 2005, Batman Begins, yang merupakan reboot. Film ini disutradarai oleh Christopher Nolan dan Christian Bale memerankan Batman alias Bruce Wayne. Batman versi Christopher Nolan ini dibuat lebih kelam dari versi sebelumnya dan sukses besar sampai digenapkan menjadi trilogi yaitu The Dark Knight di tahun 2008 dan The Dark Knight Rises di tahun 2012. Masih digawangi oleh Christopher Nolan dan tetap memakai Christian Bale sebagai Bruce Wayne alias Batman. Trilogi ini sukses besar dan membawa Batman ke level yang berbeda. Batman kembali muncul dalam Batman v Superman Dawn of Justice di tahun 2016 yang kali ini disutradarai oleh Zack Snyder. Namun ini bukan merupakan film solo Batman, tapi lebih ke kelanjutan dari Man of Steel. Disinilah pertama kali Ben Affleck muncul memerankan si manusia kelelawar. Ben Affleck melanjutkan perannya sebagai Batman di Justice League di tahun 2017. Batman versi Ben Affleck ini juga sempat muncul sekilas di Suicide Squad yang dibuat tahun 2016. Nah, sedianya Ben Affleck lah yang tadinya diplot untuk menggarap film solo Batman terbaru saat proyek ini hendak dieksekusi di tahun 2013. Namun setelah Batman v Superman dan Justice League, Ben Affleck mulai ragu untuk menggarap proyek ini dan akhirnya memilih hengkang. Tadinya dia sudah menyelesaikan skenario draft pertama Batman versinya yang ditulisnya bersama Geoff Johns di tahun 2016. Ceritanya akan diset setelah Justice League dengan villain utama Slade Wilson atau Deathstroke, di mana dia membobol Arkham Asylum sehingga membuat Batman kewalahan dan kelelahan menghadapi musuh-musuhnya yang lolos dari tempat itu. Di saat dia kelelahan inilah, Deathstroke mengonfrontasinya di jalanan Gotham. Deathstroke mendendam pada Batman karena dia beranggapan bahwa Batman lah yang bertanggung jawab atas kematian putranya. Ben Affleck saat itu bilang bahwa Batman versinya ini akan diberinya judul The Batman. Namun di tahun 2017, dia mulai kehilangan minat untuk menyutradarainya dan menyatakan mundur sebagai sutradara. Dia merasa lebih baik orang lain yang memegang jabatan itu, sehingga dia bisa lebih fokus pada perannya sebagai Batman. Di bulan Agustus 2018, Ben Affleck masuk rehabilitasi karena kecanduan alkohol. Warner Bros. Merasa dia tidak mungkin diserahi untuk menggarap Batman lagi, dan akhirnya kedudukannya sebagai sutradara digantikan oleh Matt Reeves. Matt Reeves sendiri mulai dikenal setelah filmnya Cloverfield yang dibuatnya di tahun 2008 sukses. Setelah itu, dia sempat menyutradarai Dawn of the Planet of the Apes dan sequel keduanya, War for the Planet of the Apes. Matt Reeves sendiri adalah seorang fan Batman. Dia ingin membuat film Batman dengan versi yang berbeda dan bukan dari cerita yang dibuat oleh Ben Affleck bersama Geoff Johns tadi. Bersama Mason Tomlin dan Peter Craig, Matt Reeves membuat skenario Batman berdasarkan beberapa ide dari komik Batman The Imposter. Dia juga mengambil ide dari komik Batman lainnya, The Long Halloween, dan sequelnya Dark Victory. Dia juga terinspirasi dari komik Batman Year One dalam menuliskan ceritanya. Setelah mendengarkan lagu Something in the Way dari Nirvana, dia memutuskan untuk membuat Bruce Wayne versinya jauh dari kesan playboy dan sosialita, seperti yang biasa ditampilkan selama ini. Dia ingin menampilkan Bruce Wayne yang masih dihantui trauma dan lebih emosional, serta bisa membuat penontonnya merasa terhubung padanya. The Batman versi Matt Reeves juga lebih menitikberatkan pada kemampuan detektifnya. Film ini juga memasukkan unsur horor, action, dan thriller psikologis yang menurut Matt lebih kental dalam komik-komiknya. Dia merasa pendekatan inilah
yang membuat ini menjadi film Batman yang paling menakutkan. Dia juga merasa bahwa Batman versinya ini kurang pas bila harus ditempatkan ke dalam DCEU dan dia meminta kebebasan dan kontrol kreatif dari Warner Bros. Untuk membuat filmnya. Warner Bros. Akhirnya menyetujuinya karena mereka ingin membuat konsep multiverse sehingga Batman versi Matt ini bisa ditempatkan misalnya dalam dunia terpisah, yaitu Bumi 2. Sebelumnya, Nicholas Hoult, pemeran Beast dalam X-Men First Class, juga sempat dipertimbangkan untuk memerankan Batman. Namun pilihan akhirnya jatuh ke Robert Pattinson. Walau para fans Batman sempat memprotes hal ini, sampai-sampai mereka membuat petisi dalam change.org untuk merubah keputusan ini. Namun Warner Bros. Tetap mempertahankan Robert Pattinson dan ternyata keputusan ini memang tepat. Robert Pattinson berhasil membawakan Batman dan Bruce Wayne-nya ke dimensi yang berbeda, di mana kepedihan, frustrasi, dan ketidakberdayaannya terproyeksi dalam porsi yang cukup signifikan sehingga membuatnya lebih membumi dan manusiawi. Di The Batman, Batman tidak terkesan superior dalam menghadapi musuh-musuhnya. Yang cukup mengesankan bagi saya adalah topeng Batman yang dikenakan Robert Pattinson terkesan sudah lama digunakan dan ada bekas cabikan pula, sehingga terasa lebih alamiah dan meyakinkan. Thumbs up buat kostum desainernya. Detil kecil seperti ini berarti sekali. Jeffrey Wright, pemeran James Gordon, adalah aktor pertama kulit hitam yang membawakannya. Sebelumnya, termasuk dalam komik-komiknya, James Gordon adalah Kaukasia atau orang kulit putih. Dia berhasil membawakan peran Jim Gordon dengan baik dan meyakinkan. Zoe Kravitz, putri dari penyanyi ternama Lenny Kravitz dan Lisa Bonet, seorang aktor yang cukup terkenal juga, adalah Catwoman berkulit hitam kedua setelah Halle Berry dalam Catwoman di tahun 2004. Dalam komik-komiknya, sama seperti Jim Gordon, Catwoman atau Selina Kyle berkulit putih. Zoe Kravitz berhasil memberikan kesan yang berbeda terhadap Catwoman miliknya ini. Andy Serkis, si Gollum dalam trilogi Lord of the Rings, yang kali ini memerankan Alfred Pennyworth, si pelayan setia dengan karisma yang berbeda. Kesan berwibawa dan tegas mewarnai karakter Alfred-nya ini. Ikatan emosionalnya dengan Bruce Wayne juga lebih terasa di sini. Yang menjadi surprise buat saya adalah Colin Farrell yang memerankan Penguin, salah satu musuh besar Batman. Dia benar-benar berbeda secara fisik di sini. Saya baru sadar bahwa Penguin adalah Colin Farrell setelah membaca ending title-nya. Aktor ngetop yang pernah main di Fantastic Beasts and Where to Find Them, Dumbo, Daredevil, dan banyak film lain ini tampil dengan wajah cacat dan tubuh agak tambun. Benar-benar bukan wajah gantengnya seperti dalam film-filmnya yang lain. Walaupun screen time-nya di sini tidak terlalu banyak, tapi penampilannya begitu memorable dan lain dari yang lain. Selain apiknya penampilan John Turturro sebagai Carmine Falcone, penampilan Paul Dano sebagai The Riddler di sini patut diacungi jempol. The Riddler versinya lebih kelam daripada versi Jim Carrey di Batman Forever dan lebih menyerupai serial killer yang psikopat. Maklum saja, Matt Reeves terinspirasi dari serial killer beneran yaitu Zodiac Killer yang melakukan aksi pembunuhan berserinya di tahun 60-an yang identitas aslinya tidak pernah terungkap dan tidak pernah tertangkap untuk karakter The Riddler rekaannya ini. Kostum The Riddler di sini pun berbeda dari sebelum-sebelumnya, bahkan dari versi komiknya juga. The Riddler versi The Batman ini mengenakan topeng full face yang menutupi seluruh wajahnya kecuali matanya, dan di bagian matanya ada kacamata. Warna hijau yang menjadi ciri khas kostumnya di komik masih tetap dipertahankan, tapi lebih gelap. Bajunya juga seperti jas usang biasa, dengan hanya satu tanda tanya ciri khasnya, yang seperti disemprotkan dengan cat kaleng begitu saja tanpa ada kesan glamour dan stylish. Acting Paul Dano sebagai psikopat cerdas juga cemerlang di sini. Di ending film, penonton juga akan dipertemukan dengan satu karakter yang sudah terkenal dalam dunia Batman. Yes, the Joker. Tapi wajahnya tidak terekspos dengan jelas di sini, hanya mengisyaratkan bagian mulutnya yang sepertinya cacat. Barry Keoghan adalah aktor yang memerankan Joker di sini. Apakah bila dibuat sequelnya, Joker akan muncul lagi sebagai villain? Masih terlalu dini untuk menjawabnya, guys. Tapi saya pribadi tentu akan excited melihat Joker lagi dengan interpretasi yang berbeda. Saya cukup puas dengan film ini walaupun durasinya yang panjang cukup terasa. The Batman adalah film Batman yang berdurasi paling panjang sejauh ini. Di sini juga digambarkan percikan asmara antara Batman dan Catwoman
yang cukup eksplisit dengan adegan kissingnya. Akting Robert Pattinson dan Zoe Kravitz membuat hubungan antar mereka berdua terkesan lebih dalam dibanding dengan yang tergambar dalam film-film sebelumnya. Masa lalu Selina Kyle dibuat lebih kelam dan dramatis di sini, sehingga penonton akan lebih berempati padanya. Tidak cuma Bruce Wayne, Selina Kyle juga terasa lebih emosional dan menonjol di sini. Saat mereka berpisah dalam satu adegan dan menempuh jalan yang berbeda, saya sebagai penonton jadi ikut menyayangkan perpisahan itu. Ini adalah salah satu golden scene dalam film ini menurut saya. Terasa haru tapi tidak cengeng. Oke guys, sampailah kita di penghujung episode ini. Skor saya untuk film ini 4 dari 5 bintang. Saya masukkan The Batman dalam daftar film terbaik manusia kelelawar yang pernah dibuat. Saya sangat terkesan dengan film ini dan sangat merekomendasikannya untuk kalian. Satu-satunya kekurangan dalam The Batman adalah durasinya yang masih terasa panjang, tapi itu tertutupi dengan kelebihan-kelebihan lain dalam film ini. Sentuhan Matt Reeves oke banget menurut saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga kesehatan, jaga diri. Bye.